Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Kali ini saya akan membahas terkait pengembangan SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Pengembangan SIM atau pengembangan Sistem Informasi Manajemen adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi yang efektif dan efisien dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Sistem informasi manajemen meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, dan distribusi informasi ke seluruh bagian organisasi atau perusahaan. SIM juga dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Berikut ini ada beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem. Yang pertama ialah menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang kedua, suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian definisi yang ketiga ialah memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Lalu mengapa sistem perlu dikembangkan? Nah, berikut ini ada 3 alasan mengapa sistem perlu dikembangkan. Alasan pertama, adanya permasalahan pada sistem yang lama. Ini meliputi adanya proses yang tidak benar dan tidak aman. Contohnya terdapat kesalahan-kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak, yang menyebabkan sebuah data tidak dapat terjamin kebenarannya. Adanya peluang anggota dari sistem tersebut untuk melakukan kecurangan. Kemudian ada pertumbuhan organisasi. Contohnya pada sebuah perusahaan perdagangan yang sebelumnya hanya sebatas dalam kota, kini tumbuh hingga skala nasional bahkan internasional. Pertumbuhan organisasi atau perusahaan memaksa sistem yang dimiliki sebelumnya harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Misalnya transaksi yang sebelumnya bersifat konvensional, kini lebih modern dengan memanfaatkan internet. Lalu alasan yang kedua untuk meraih kesempatan atau opportunities. Sebuah sistem harus diperbaiki atau dikembangkan juga disebabkan untuk meraih kesempatan atau peluang yang ada dari suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya manajer dituntut untuk cepat mengambil suatu kebijakan agar perusahaan mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, alasan yang ketiga adanya perintah. Sistem harus diperbaharui atau dikembangkan juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti pemerintah. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memaksa sebuah perusahaan menggunakan sistem yang dukungan teknologi untuk meningkatkan pelayanan yang tidak bertentangan dengan kebijakan tersebut. Selanjutnya, indikator pengembangan sistem informasi manajemen. Pengembangan sebuah sistem tentu membutuhkan biaya yang besar, sehingga organisasi harus secara bijak menentukan apakah sistem yang digunakan masih layak untuk dipakai atau sudah harus dikembangkan atau diganti. Indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan bahkan diganti keseluruhannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluhan dari pelanggan, lalu pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyak pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, tanggapan yang lambat terhadap konsumen, kehilangan kesempatan kompetisi pasar, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi, persediaan barang yang terlalu tinggi, pemesanan kembali barang yang tidak efisien, biaya operasional yang tinggi, dan terakhir adalah file-file yang kurang teratur. Selanjutnya ada tujuan pengembangan SIM. Tujuan adanya sistem yang baru adalah untuk meningkatkan cara kerja sebagai berikut.
Yang pertama ada performance atau kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Yang kedua, response time. Rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada information atau informasi, yaitu peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Yang keempat ada ekonomi atau ekonomis, peningkatan terhadap manfaat, keuntungan, penurunan biaya yang terjadi. Yang kelima ada control atau pengendalian, yaitu peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Yang keenam ada efisiensi, yaitu peningkatan terhadap efisiensi operasi, dan yang terakhir ada services atau pelayanan. Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Selanjutnya di sini ada prinsip pengembangan sistem informasi. Prinsip yang pertama ialah libatkan para pengguna sistem. Pengguna sistem lebih mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Sebagai penghubung antara pengembang sistem dengan manajemen perusahaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian juga menghindari konflik antara pengembang dengan pengguna sistem. Lalu prinsip yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah yang klasik ialah mempelajari dan memahami masalah, konteks dan pengaruhnya. Kemudian mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi. Lalu mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik. Merancang dan atau mengimplementasikan alternatif dari solusi terpilih, mengamati dan mengawasi pengaruh solusi dan memperbaiki solusi tersebut, serta menganalisis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah tersebut. Prinsip yang ketiga ialah bentuklah fase dan aktivitas. Fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup masalah, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. Lalu pada prinsip yang keempat ialah dokumentasikan sepanjang pengembangan. Dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Lalu prinsip yang kelima, bentuklah standar. Untuk mencapai atau memperbaiki sistem integrasi atau integrasi sistem, organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standarnya adalah teknologi database engine, teknologi perangkat lunak, dan teknologi antarmuka. Prinsip yang keenam ialah manajemen proses dan proyek. Manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi atau proses yang terpilih untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli dengan fase, aktivitas, produk, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Sementara manajemen proyek adalah proses pelingkupan, perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal dalam kerangka waktu yang ditentukan dan dengan kualitas yang dapat diterima. Lalu selanjutnya ada prinsip yang ketujuh, sistem informasi sebagai investasi modal. Pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi. Hasil yang diperoleh sebanding dengan biaya seumur hidup pengembangan, perawatan, dan pengoperasian sebuah sistem informasi dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. Prinsip yang kedelapan, janganlah takut untuk membatalkan atau merevisi lingkup masalah. Pendekatan creeping commitment dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat aplikasi dan risiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tenggang waktu proyek disesuaikan, serta mendefinisikan bagaimana tiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana perusahaan.
Selanjutnya, prinsip yang kesembilan adalah sederhanakan masalah. Sederhanakanlah setiap masalah yang lebih kompleks menjadi lebih mudah dikerjakan. Dalam analisis sistem, prinsip ini disebut sebagai factoring. Factoring membagi masalah yang lebih besar dari sebuah sistem secara berulang-ulang ke dalam bagian-bagian atau subsistem yang lebih mudah dikelola dan proses pemecahan masalahnya menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, prinsip yang terakhir, desainlah sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Tentunya bisnis akan berubah setiap waktu dan diiringi dengan kebutuhan yang berubah juga dan prioritas juga akan berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Karena itu, sistem harus didesain untuk mengakomodasi persyaratan-persyaratan pertumbuhan dan perubahan. Berikutnya ada tahapan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, inisialisasi, yaitu tahapan untuk mengenali dan mendefinisikan masalah serta pengumpulan data dari masalah yang ada. Yang kedua, analisis, yaitu tahapan untuk mengolah data dari masalah dan memecahkan masalah tersebut dengan metode yang tepat. Yang ketiga, ada desain, yaitu tahapan untuk mendesain sistem untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Dan tahapan yang terakhir adalah implementasi, yaitu tahapan untuk menggunakan sistem yang telah dirancang dengan melakukan pengujian sistem. Nah, dalam pengembangan sistem informasi ini ada dua hal utama yang tentu saja harus kita perhatikan, yaitu produk dan proses. Produk adalah hasil yang diperoleh pada setiap tahap pengembangan. Kesalahan dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. Proses ini dimulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Selanjutnya ada tim pengembangan SI. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi seperti project leader, sistem analis, sistem designer, programmer, dan SQA atau software quality assurance. Selanjutnya di sini ada pendekatan pengembangan sistem. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk pengembangan sistem dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama ada pendekatan klasik, lalu ada pendekatan terstruktur, pendekatan bottom up dan top down, pendekatan sepotong dan pendekatan sistem menyeluruh dan pendekatan modular, dan yang terakhir adalah pendekatan lompatan jauh dan pendekatan berkembang. Pendekatan klasik atau classical approach yang disebut juga pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional adalah pendekatan mengembangkan sistem yang mengikuti tahapan di sistem life cycle tanpa dibekali alat dan teknik yang memadai. Karena sifat sistem informasi sekarang menjadi lebih kompleks, pendekatan klasik tidak cukup digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang sukses dan akan menimbulkan beberapa permasalahan. Yang kedua, pendekatan terstruktur. Pendekatan struktur merupakan pendekatan formal untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, pendekatan bottom up dan top down. Pendekatan bawah naik atau bottom up approach dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Pendekatan ini juga merupakan ciri pendekatan klasik. Sebaliknya, pendekatan atas turun atau top-down approach dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah melakukan analisis kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan informasi ditentukan, maka selanjutnya proses turun ke prosesan transaksi.
yaitu penentuan output, input, basis data, prosedur operasi, dan kontrol. Pendekatan ini juga merupakan ciri dari pendekatan terstruktur. Yang keempat, pendekatan sepotong dan pendekatan sistem. Pendekatan sepotong atau piecemeal approach dan pendekatan sistem atau system approach dipandang dari sudut sasaran yang akan dicapai. Pendekatan piecemeal approach merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi saja. Kegiatan atau aplikasi yang dipilih tersebut dikembangkan tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tanpa memperhatikan sasaran organisasi secara keseluruhan. Sedangkan pendekatan sistem atau system approach itu memperhatikan satu kesatuan atau secara keseluruhan dari tujuan organisasi itu sendiri. Singkatnya, pendekatan sepotong hanya memperhatikan satu bagian atau bagian-bagian tertentu saja dari suatu organisasi, sementara pendekatan sistem atau system approach ini menekankan pada satu kesatuan atau keseluruhan dari seluruh organisasi itu. Yang kelima, ada pendekatan sistem menyeluruh dan pendekatan modular. Pendekatan sistem menyeluruh atau total system approach dan pendekatan modular atau modular approach dipandang dari cara mengembangkannya. Pendekatan total system approach merupakan pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh untuk sistem kompleks. Sedangkan modular approach berusaha memecah sistem yang rumit menjadi beberapa bagian atau modul yang sederhana, sehingga akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Yang keenam, ada pendekatan lompatan jauh dan pendekatan berkembang. Pendekatan lompatan jauh atau grid loop approach dan pendekatan berkembang atau evolutionary approach dilihat dari sudut teknologi yang akan digunakan. Pendekatan grid loop approach menetapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi yang canggih. Hal ini mengandung risiko karena teknologi komputer atau teknologi informasi begitu cepat berkembang, dan tahun-tahun mendatang juga sudah akan menjadi usang. Investasinya juga mahal dan terlalu kompleks. Sedangkan evolutionary approach menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi yang memerlukan saja saat itu, dan akan terus dikembangkan untuk masa-masa selanjutnya mengikuti kebutuhan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait pengembangan sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.